dengan rasa rendah hati dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Langkah Anies Baswedan untuk kembali meraih kursi atau jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini makin mantap. Ini setelah sore ini atau sore ini hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Partai Nasdem itu menyatakan juga akan mengusung Anies pada Pilkada serentak pada bulan November nanti. Dan yang sangat menarik ini Anies Baswedan itu tidak diberi beban apa-apa atau tanpa syarat apapun dari Nasdem. Dia dipersilahkan untuk memilih calon wakil gubernurnya sendiri. Nah, keputusan ini dilakukan setelah Anies Baswedan itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower bersama dengan jajaran pimpinan dari Partai Nasdem. Dan yang sangat menarik sebenarnya pada hari ini juga ketika Anies sedang berada di gedung Nasdem Tower itu, Kaisang Pangarep, putra Pak Jokowi yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu juga menemui Surya Paloh, ya. Kaisang memang belakangan ini lakukan safari untuk bertemu dengan para pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di parlemen. Nah, soal ini kemudian soal penunjukan Anies menjadi calon gubernur yang akan didukung oleh Nasdem itu kemudian diumumkan oleh Ketua Bapilu DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Kalau pepatah orang kampung saya mengatakan cenderung mata ke yang rancak, cenderung posisi ke yang menang. Nah, dengan melihat tren elektabilitas beliau, sepak terjang dan integritas beliau, tentu ini menjadi apa yang diidam-idamkan, apa yang menjadi aspirasi dari warga Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinan beliau di daerah khusus Jakarta ini menjadi tolak ukur kami. Partai Nasdem tadi Ketua Umum memerintahkan semua infrastruktur Partai Nasdem bahu-membahu untuk kemudian menyerap aspirasi apa yang belum selesai dan apa yang perlu diperbaiki untuk terus dilanjutkan. Itu mungkin dari kami, kakak-kakak semua, komunikasi akan terus kami lakukan dari Bapilu dengan partai-partai lain. Prinsipnya adalah tidak ada yang ketinggalan. Kalau bisa bermusyawarah, kenapa tidak untuk kebaikan Jakarta. Mungkin itu dari kami persilakan kepada kakak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai Nasdem. Dan diskusi yang kita tadi membahas secara serius tentang masa depan Jakarta. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan, maka perlu perbaikan, fokuskan perbaikan, sehingga fokus kita adalah ke depan. Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Pesan-pesan itulah yang mewarnai pembicaraan kita terkait dengan masa depan Jakarta. Kemudian
di dalam pembicaraan juga ditegaskan dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Dan ketika di ujung saya ingin sampaikan di sini, saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Keterbukaan komunikasi itu sudah ada, insya Allah akan diperluas, dilanjutkan. Yang selama ini kita sudah dengar, yang sudah deklarasi sebelumnya, pertama adalah PKB, kedua adalah PKS, dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain, yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Jadi saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa apresiasi, terima kasih, dan dengan segala kerendahan hati, insya Allah akan terus berjuang bersama untuk kebaikan dari masyarakat di Jakarta dan masa depan kota Jakarta. Nah, dari pernyataan Willy Aditya dan Anies tadi jelas ya bahwa ini memang seperti sejak semula opsi dari Partai Nasdem untuk Pilkada Jakarta ini tidak ada lain ya Anies Baswedan begitu ya. Sementara tadi Pak Surya Paloh ketika bertemu dengan Kaisang menyatakan kalau Kaisang akan maju di Pilkada Jawa Tengah maka Partai Nasdem itu akan mendukungnya dengan catatan Kaisang harus menjadi gubernur ya, bukan menjadi wakil gubernurnya. Dengan keputusan Partai Nasdem ini, saya kira ini sekarang ini Anies menjadi satu-satunya kandidat gubernur yang sudah dapat dikatakan pasti akan maju pada pilkada serentak di Jakarta nantinya ya. Karena setidaknya sekarang ini kan sudah ada 3 partai yang menyatakan akan mendukung Anies Baswedan. Yang pertama kali adalah PKB, yakni melalui DPW PKB, dan kemudian partai PKS, yang PKS ini kalau dari DPW-nya juga lebih awal, paling awal, tapi sekarang ini sudah diputuskan oleh DPP-nya atau kalau di PKS bukan DPP ya, ini Majelis Suronya ya, yang memutuskan bahwa Anies Baswedan itu akan diusung maju pada pilkada serentak nanti, tapi dengan catatan dia harus berpasangan dengan mantan Presiden PKS Sohibul Iman. Nah, yang partai yang ketiga, yang ini yang baru ini adalah Nasdem. Nah, ini menariknya. Cara Nasdem memunculkan nama Anies ini dengan menyatakan tidak ada tanpa syarat ya. Justru syaratnya itu Anies tidak boleh menggandeng cagup dari Nasdem. Tentu saja situasi ini akan menyulitkan buat PKS ya, karena PKS ini kan sudah mengultimatum Anies bahwa PKS akan mengusung Anies Baswedan dengan catatan harus berpasangan dengan Sohibul Iman. Persoalannya kalau kemudian ini kan partai-partai lain mungkin tidak sepakat, katakanlah misalnya seperti PKB yang menyatakan secara terbuka bahwa dia tidak setuju kalau dipasangkan dengan Sohibul Iman. Sementara kemudian PKB itu menyatakan dia lebih setuju kalau dia berpasangan dengan Andika Perkasa dari PDIP. Ini situasinya saya kira akan menyulitkan buat PKS kalau dia tetap memaksakan itu, kecuali kalau tadi seperti dikatakan oleh Anies tadi disepakati oleh partai-partai lain bahwa mereka setuju dengan pilihan Anies, misalnya kata Anies menyetujui syarat yang diajukan oleh PKS harus berpasangan dengan Sohibul Iman, dan kemudian partai-partai lain juga menyepakati
Nah, tetapi kalau kemudian PKS tidak sepakat, saya kira ini tidak akan ada kesulitan buat Nasdem dan PKB tetap mengusung Anies Baswedan. Kenapa? Karena Nasdem itu kan sekarang ini di DPRD Jakarta dia memiliki 11 kursi dan kemudian PKB punya 10 kursi. Jadi sudah ada 21 kursi. Kurang satu kursi dong. Ini kelihatannya bukan soal yang sulit buat Anies mencarinya karena eh, Perindo yang memiliki satu kursi di DPRD Jakarta juga menyatakan mereka akan mendukung Anies Baswedan. Jadi kalau katakanlah nantinya Nasdem berkoalisi dengan PKB ditambah Perindo cukup kursinya untuk mengusung Anies Baswedan. Ini persoalannya kesulitan yang sama juga akan dihadapi oleh PDIP ini. Karena PDIP kan semula juga menimbang-nimbang untuk ikut mengusung Anies Baswedan, tapi dengan syarat kadernya yang akan diusung menjadi wakil gubernur dari Anies Baswedan. Ada beberapa nama waktu itu yang disebut, ada nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, ada nama Ahok, ada nama Tri Risma dan sebagainya, ada nama juga mantan ketua, bukan mantan ketua ya, masih sekarang menjadi ketua DPRD DKI dari PDIP, Prasetyo Edy misalnya. Tapi kalau dengan konstelasi sekarang ini, PDIP juga posisi tawarnya agak berat karena PDIP meskipun dia menjadi pemenang kedua di pilkada di Jakarta ini, kursinya juga sama dengan PKS, tidak cukup untuk mengusung calon gubernur maupun calon wakil gubernur sendirian. Nah, persoalannya kan nggak mungkin PDIP kemudian berkoalisi dengan koalisi 02 yang semula rencananya akan mendukung atau mengusung Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil sendiri kan juga sudah memutuskan dia akan tetap di Jawa Barat, begitu peluangnya lebih besar. Jadi semua ini nanti tergantung dari bagaimana partai-partai politik itu melakukan negosiasi ya. Memang agak sulit kalau seperti PKS yang udah pasang harga mati. Pokoknya kalau nggak dengan kader gue, gue nggak akan usung. Tapi ketika kemudian dia dihadapkan pada pilihan kalau tidak mengusung Anies, kemudian dia mencari sendiri calon yang lain, buat PKS saya kira juga akan kesulitan. Saya kira ini dari gambaran ini saja kita melihat sekarang ini Anies yang berada di atas angin dan peluang dia untuk kembali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta untuk periode yang kedua itu terbuka lebar. Dan dengan begitu ini akan kembali lagi jadi ancaman dari dinasti Jokowi pada Pilpres 2029 nanti kalau Gibran Rakabuming itu akan maju menjadi calon presiden. Kecuali kalau Pak Prabowo tetap juga maju untuk periode kedua, ceritanya akan menjadi lain. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.